setiap kali kita berjumpa selalu harus melepaskan shalom. Karena arti kata shalom itu bagus, damai sejahtera. Jadi biarkan ketika orang berjumpa dengan kita, mereka menerima damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita siapkan diri kita pagi hari ini untuk kita kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, ke tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kau pelihara kami, kau jagai kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau menyegarkan jiwa kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagu yang saya ajak untuk kita nyanyikan pujian ini. Lagu ini dinyanyikan oleh Pak Roni yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan saya percaya saat ini juga menjadi berkat bagi setiap kita yang bergabung dalam morning devotion ini. Haleluya. Terima kasih. Selalu segala kebaikan di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Selalu kuingat, selalu kuingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setiamu. Haleluya. Selalu kuingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Yesus kepadaku,
besar anugerah. Nggak ada yang kami banggakan selain Engkau. Nggak ada yang kami butuhkan selain Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk keluarga kami yang dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk bisnis kami yang di dalam perlindungan dan pemeliharaan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kalaupun ada keluarga kami yang sakit, Tuhan sembuhkan keluarga kami yang sakit. Aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang dialami, yang diderita oleh setiap keluarga umat-Mu, aku berdoa saat ini, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau ada yang mengalami jalan buntu di bisnis mereka, Tuhan juga tolong, Kau berikan jalan keluar. Kau buat jalan-jalan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kirimkan firman-Mu, ingatkan firman-Mu bagi kami, supaya kami terus berjalan dalam jalan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom buat semua yang baru bergabung, ya. Selamat datang dalam program Morning Devotion kali ini. Dan saya rindu supaya setiap kita betul-betul memiliki kedisiplinan untuk membangun mezbah setiap hari. Bukan hanya hari Senin dan juga hari Kamis, tetapi setiap hari kita membangun mezbah di rumah tangga kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Amin. Nah, pagi ini saya mau share firman Tuhan dari Amsal 17, ayatnya yang ke-9. Izinkan saya untuk minum lagi ya. Amsal 17, ayat yang ke-9. Tema kita adalah jangan jadi provokator. Haleluya. Ya, jangan jadi provokator. Ya, ini firman Tuhan ada nih juga menyinggung juga tentang provokator ini. Hati-hati ya. Nah, Amsal berkata seperti ini. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa, perhatikan ini, membangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Membangkit-bangkitkan, memanas-manasi, mengungkit-ngungkit, mengompor-ngompori. Ya, udah kurang lebih kayak begitu kata-katanya ya. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan masalah, menceraikan sahabat yang karib. Sebuah persahabatan bisa hancur kalau ada provokator. Sebuah rumah tangga yang rukun bisa jadi ribut juga kalau ada provokator. Di dalam gereja juga unity bisa dihancurkan juga, salah satunya kalau ada provokator. Jadi yang namanya si provokator ini itu betul-betul troublemaker. Bahkan suka buat masalah benar-benar. Hati-hati. Coba renungkan kata-kata yang tadi sudah saya ucapkan berkali-kali. Siapa membangkit-bangkitkan perkara. Ini memang pekerjaannya provokator nih yang suka bangkit-bangkitin perkara. Karena saya mau berkata, masalah apapun, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar sampai yang gede banget gitu ya, itu semuanya bisa diselesaikan kok bila tidak ada orang yang memanas-manasi, bila tidak ada orang yang memberikan masukan-masukan yang negatif. Hati-hati ya yang suka manas-manasi, hati-hati yang suka kasih masukan-masukan negatif.
Hati-hati loh. Amsal berkata, engkau masuk kategori provokator. Siapakah kita mau jadi provokator? Karena saya yakin kok, rumah tangga itu suami istri bisa punya masalah, tetapi masalah apapun yang terjadi itu bisa diselesaikan bila tidak ada orang ketiga yang memanas-manasi. Makanya itu saya berpesan kepada semua umat Tuhan. Karena program Morning Devotion ini bukan cuma Rock Citra Raya yang mengikutinya, semua umat mengikutinya. Saya mau berpesan kepada setiap umat Tuhan yang ada. Setiap masalah di keluargamu, kalau ada orang ketiga yaitu provokator, habis sudah. Habis. Saya garansi pasti itu akan habis. Maksudnya habis apa, Pak? Masalahmu nggak akan terselesaikan. Yang ada justru masalahmu semakin besar dan menghancurkan keluargamu. Sama. Di bisnis juga seperti itu. Kalau ada provokator di situ, habis sudah bisnismu. Makanya itu hati-hati. Di gereja juga sama. Di pelayanan juga sama. Ada orang-orang yang mulutnya ini, maaf saya pakai kata ini, kurang ajar. Di depan kita ngomong gini, di belakang ngomongnya lain. Bagi saya, itu provokator. Itu provokator. Coba lihat demo-demo yang ujung-ujungnya kerusuhan itu. Semuanya dimulai dari ketika ada provokator. Jangan biarkan provokator di keluargamu, jangan biarkan provokator di bisnismu, jangan biarkan provokator di pelayananmu. Alkitab ada mencatat tentang salah satu provokator. Ya, kita lihat dari Ester 5 ayat yang ke-14. Lalu kata Yeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Perhatikan ini. Hal itu dipandang baik oleh Haman. Lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Begitu kata-kata provokator keluar dari istrinya Haman dan sahabat-sahabatnya, dan Haman menerima perkataan-perkataan yang provokator itu, Bapak Ibu Saudara, hati Haman mulai panas terhadap Mordekai. Sehingga dia semakin teguh untuk membuat perencanaan jahat untuk membunuh Mordekai. Tapi Alkitab juga mencatat dalam Ester, rencana tersebut gagal. Justru Mordekai dibela. Justru Mordekai diluputkan oleh Tuhan. Tiang itu justru diberikan kepada Haman. Atau dengan kata lain, Haman yang mati. Betapa jahatnya seorang provokator. Bahkan saya mau berkata, sangat berbahaya bila kita membiarkan provokator ada di dekat kita. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Kita lihat dari kisahnya Haman tadi dan Mordekai. Ketika kita membiarkan provokator ada di sekitar kita, di dekat dengan kita, itu sangat berbahaya buat kita. Sama kayak tadi istrinya Haman
dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka tuh orang-orang yang dekat dengan Haman. Perhatikan siapa yang di dekatmu hari-hari ini. Perhatikan siapa yang di dekat kita hari-hari ini. Kalau provokator, tinggalkan. Tinggalkan. Saya mau katakan, setiap anak-anak Tuhan tidak boleh jadi provokator. Setiap anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi orang-orang yang ngompor-ngompori. Kalau memang ada yang salah, jangan justru semakin dikompor-kompori. Emang sih dia, emang sih itu. Lu nggak tahu ya, dia ini gini. Aduh, Tuhan Yesus. Engkau yang punya label anak-anak Tuhan, perhatikan kata-kata saya. Jangan bikin malu Tuhan. Karena kalau kita ngompor-ngompori, kita bikin malu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ngajarin kita jadi provokator. Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk membangkit-bangkitkan amarah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang menjelek-jelekkan, enggak. Tapi justru Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi peacemaker. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Tulis di kolom komen, saya peacemaker. Ayo tulis. Saya pembawa damai. Haleluya. Itu yang Yesus ajarkan. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan menjadi pembawa damai. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Di keluarga kita punya nilai-nilai kebenaran. Light. Hidupi itu. Ajarkan itu. Yesaya 52 ayat yang ke-7 berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ini loh yang Alkitab mau. Ini loh yang Yesus mau. Amin. Kita menjadi pembawa berita damai. Dan firman Tuhan berkata, betapa indahnya. Amin. Jadilah pembawa damai di bisnismu. Jadilah pembawa damai di keluargamu. Jadilah pembawa damai di gerejamu. Jadilah pembawa damai di bangsa kita terkasih Indonesia. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita punya label provokator, tapi biarkan kita punya label anak-anak damai. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Dan biarkan sepanjang hari ini ketika umat-Mu beraktivitas, mereka mengalami tuntunan pemeliharaan. Dan mereka menjadi pembawa-pembawa damai. Jadikan anak-anak-Mu menjadi alat untuk mendamaikan setiap mereka yang sedang berselisih. Jadikan anak-anak-Mu menjadi alat untuk memulihkan hubungan yang sudah mulai hancur. Jadikan mereka alat. Aku berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Perlindungan kepada perlindungan. Berkat kepada berkat. Kemenangan kepada kemenangan. Segala sakit penyakit sudah dihancurkan. Kesembuhan terjadi. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami melepaskan berkat bagi provinsi kami. Kami melepaskan berkat bagi presiden kami dengan seluruh jajaran menterinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati gerejamu juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau engkau diberkati seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, bunyikan lonceng, dan satu orang bagikan kepada satu orang supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa mendengar berita firman. Amin. Haleluya. God bless. Sampai jumpa.
Haleluya, shalom semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini. Dan saya mau berkata bahwa setiap respon, setiap dukungan dari Bapak Ibu buat pelayanan saya di channel YouTube ini sangat-sangat berarti bagi saya dan juga tentunya bagi kemuliaan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di channel YouTube ini ada program Morning Devotion, ada juga program True Bible yang sebentar lagi akan segera saya rilis, dan juga ada program yang sudah berjalan juga. Selain Morning Devotion, ada juga yang namanya 3 Minute Change Everything. Ya, ini sudah berjalan dan akan terus berjalan. Bahkan di channel YouTube saya ada beberapa lagu-lagu yang saya ciptakan bersama dengan istri saya, dan itu semua bisa dinikmati di channel YouTube ini. Jadi sekali lagi, dukungan, respon, perhatian dari Bapak Ibu bagi pelayanan ini sangat-sangat diperlukan supaya nama Yesus semakin ditinggikan. Oke, jangan ragu, segera subscribe dan ikuti setiap program yang ada. God bless, Tuhan memberkati.